ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau. Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 tepat, itu artinya kita akan mulai bincang sersan masih minggu depan, maaf Bapak Ibu. PRT online kita, kalau kemarin PRT onsite terakhir di edisi tahun 2025, sekarang PRT online terakhir di edisi tahun 2025, karena kalau kita PRT online lagi berarti sudah 2026. Nah, Bapak Ibu Saudari, karena sudah jam 7 tepat, itu artinya kita akan mulai. Dan pada kesempatan ini, rekan-rekan Bapak Ibu serta saudara-saudari, tema PRT kita di akhir daripada tahun 2025 ini adalah menuturkan kasih Tuhan. Bacaan Alkitabnya diambil dari Yesaya 63 ayat 7 sampai dengan 9. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat 91, bait yang pertama sampai dengan 3, dengan judul lagu yaitu Putri Sion Nyanyilah, akan menjadi pujian pembuka kita.
Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa, dan edisi hari ini doa buka akan dipimpin oleh Ibu Marcelina seperti info yang saya dapat. Persilakan Bu Marcel. Oke, siap. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di surga, atas penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Kami boleh menjalani hari ini dari pagi sampai detik ini karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik, sehingga kami tidak satupun kekurangan, sampai kami menghadap Tuhan lewat ibadah di malam hari ini melalui online. Persiapan kami Tuhan kami serahkan padamu. Berkatilah alat yang kami pakai dari rumah masing-masing. Tapi kami percaya oleh anugerah dan tuntunan Tuhan, kami akan satu melalui ibadah di malam hari ini. Maka Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya mau jadi seturut kehendak-Mu. Kami berdoa menyerahkan Bapak Pendeta yang akan membawakan firman Tuhan malam hari ini. Roh Kudus-Mu sendiri yang berkuasa di dalam dirinya, agar apa yang dibawakan, khususnya firman Tuhan, seturut dengan kehendak. Tuhan juga mau buka hati dan pikiran kami, supaya apa yang dibawakan Bapak Pendeta nanti, boleh kami terima dengan penuh sukacita. Dan oleh Roh Kudus-Mu yang mengartikan di dalam setiap laku dan perbuatan kami setiap hari. Maka dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami di dalam tangan kasih Tuhan. Berkatilah setiap kami yang mendengar, dan berkatilah pas malam hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Marcel. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kita malam hari ini bahan bacaan kita dengan tema menuturkan kasih Tuhan diambil dari Yesaya 63. Yesaya 63 ayat 7 sampai dengan 9. Yesaya 63 ayat 7 sampai dengan 9. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan, segala perbuatan Tuhan yang masyhur yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan kasih setianya yang besar. Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Ialah juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Ialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya, yang mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan memelihara kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan keseharian. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita bicara tentang memori, pasti setiap kita punya memori gitu ya, baik memori di handphone, lalu memori di dalam otak kita, atau memori apapun ya. Dan pasti ketika kita bicara memori juga, maka yang kita ingat biasanya dua. Momen yang paling menyenangkan, atau yang kedua, momen yang paling menyedihkan. Momen yang paling menggembirakan, atau bahkan yang paling memalukan. Itu yang biasanya kita ingat di dalam memori kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Nah, namun kalau kita bicara tentang kasih Tuhan, rasanya ini menjadi sebuah hal yang berat. Ya, karena apa? Karena kita kadang mengatakan bahwa kasih Tuhan itu selalu asosiasinya yang baik-baik. Asosiasinya itu selalu yang menyenangkan. Asosiasinya selalu yang membuat kita sukacita. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudari, sejatinya yang namanya kasih Tuhan itu bekerja lebih daripada sekedar sukacita, lebih daripada sekedar menyenangkan, lebih daripada sekedar hal yang kita inginkan. Kasih Tuhan bisa bekerja bahkan di dalam duka cita sekalipun, di dalam kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, atau bahkan di dalam kondisi yang
membuat kita sulit sekalipun. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, bagian inilah yang juga hadir dalam bacaan kita. Dimana kalau kita ingat Yesaya 63 ini kan sebuah teks Yesaya yang Bapak Ibu bisa nanti kalau penasaran dengan kitab Yesaya bisa nonton ulang gitu ya, tayangan Bincang Sersan yang membahas tentang kitab Yesaya sudah pernah dibahas sebelumnya. Ini adalah bagian teks yang diberitakan oleh Tuhan melalui Yesaya pada saat pasca perbudakan, ketika mereka sedang mempersiapkan diri untuk kembali ke tanah leluhur mereka, yakni Israel gitu ya. Nah, dalam kondisi ini Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, dengan jelas Tuhan melalui Nabi Yesaya mengundang setiap umatnya untuk menuturkan kasih setia Tuhan. Apa saja kasih setia Tuhan itu? Yaitu segala perbuatan Tuhan yang masyhur yang dilakukan Tuhan kepada kita. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau kita bicara segala perbuatan Tuhan yang masyhur yang dilakukan, berarti pembuangan Israel itu menjadi perbuatan Tuhan juga. Di mana Tuhan mengizinkan mereka, Tuhan mengizinkan bangsa umat pilihannya untuk mengalami hal yang dalam kacamata mereka kurang menyenangkan. Tuhan mengizinkan bangsa kesayangannya untuk mengalami hal yang jauh dari pandangan mereka. Namun, hal itu justru yang mengubahkan mereka, mengingatkan mereka bahwa selama ini kesalahan yang terjadi itu bukan pada Tuhan, tapi kesalahannya pada bangsa Israel. Nah, melalui bagian ini Bapak Ibu Saudara-saudari, Nabi Yesaya juga mengutarakan bahwa yang namanya kasih Tuhan itu bukan karena kebaikan atau perbuatan manusia. Tetapi kasih Tuhan itu adalah sesuatu yang menjadi anugerah. Sesuatu yang memang Tuhan berikan kepada umat manusia sebagai bentuk penggembalaannya, sebagai bentuk perhatiannya, sebagai bentuk rasa sayangnya kepada kita. Kalau kita bicara rasa sayang kan kadang orang-orang asosiasinya rasa sayang itu sesuatu yang menyenangkan. Kalau kamu sayang aku, kamu beliin aku coklat. Kalau kamu sayang aku, kamu pinjemin aku bolpen. Buat Tuhan tidak seperti itu rasa sayang Bapak Ibu. Justru rasa sayang Tuhan itu diwujudkan ketika Ia mengizinkan pencobaan terjadi pada kita. Seperti yang terjadi pada sosok Ayub. Di mana Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dan membuat Ayub dalam tanda kutip naik level. Meningkatkan kerohaniannya. Di dalam bagian inilah Bapak Ibu Saudara-saudari kita bisa lihat bagaimana bangsa Israel diajak menuturkan kasih setia Tuhan. Menuturkan kasih setia Tuhan tidak hanya hal-hal yang baik, tetapi juga hal-hal yang kurang baik. Kebajikan yang besar dilakukan kepada kaum Israel yang dilakukan dengan kasih sayangnya, kasih setianya. Bangsa Israel diajak untuk melihat bahwa hanya Tuhanlah sang juru selamat mereka. Karena Tuhanlah yang mengizinkan mereka untuk melewati segala kesesatan. Walaupun mereka dibuang, walaupun mereka berada di dalam tekanan, tetapi kasih Tuhan nyata. Kasih Tuhan ada. Kasih Tuhan bahkan melingkupi mereka senantiasa. Memungkinkan mereka menghadapi berbagai zaman. Daripada sebelum pembuangan, pada saat pembuangan, bahkan sekarang ketika Tuhan mengizinkan kembali, mereka kembali ke tanah air mereka. Karena begitu banyak dan tak terhingganya kasih Tuhan inilah, maka bangsa Israel diajak untuk menuturkan kasih itu. Mereka diajak untuk mengagungkan kasih itu, mewartakan kasih itu kepada dunia sekitar mereka lewat apa saja yang mereka bisa kerjakan, lewat apa saja yang mereka bisa pikirkan, dan juga apa yang mereka bisa katakan. Dan panggilan ini juga berbicara kepada kita, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Di zaman yang katanya indis ekonomi, di zaman yang katanya zaman edan, di zaman yang katanya, tapi memang ada realitasnya juga gitu ya, serba susah. Semakin ke sini Bapak Ibu serta saudara-saudari, rasanya kalau kita harus menuturkan atau memberikan kesaksian kebaikan Tuhan, itu semakin berat. Karena apa? Orang akan menuduh kita dengan berbagai macam. Yang pencitraan lah,
Ya, alah gitu aja, lebay. Juga tuduhan-tuduhan lainnya. Namun Bapak Ibu serta saudara-saudari, bukankah kasih Tuhan itu harus kita wartakan? Karena apa? Kasih Tuhan adalah sesuatu yang bekerja melampaui segala sesuatu. Dalam kesusahan dia tetap bekerja. Dalam sukacita dia tetap ada. Bahkan dia terus menuntun dan membimbing kita untuk bisa sampai pada hari ini. Hari di mana kita bisa melalui segala sesuatunya. Bukan karena kuat dan kuasa kita, tapi hanya karena Tuhan yang mengizinkannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui perenungan kita di malam ini, kita diajak untuk terus menuturkan kasih Tuhan sekalipun di dalam kesulitan. Kita diajak untuk mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mendialogkan atau mempercakapkan dan mempertemukan antara apa yang kita pahami, firman Tuhan yang kita pahami dengan realitas keseharian kita. Kita diajak untuk mengingat bahwa kasih Tuhan itu adalah sesuatu yang mewarnai perjalanan hidup kita. Dan kita pun diajak untuk mampu menuturkan cerita kasih Tuhan yang kita alami kepada orang-orang di sekitar kita. Menjadi sebuah kesaksian iman yang menguatkan, yang menolong, bahkan memampukan kita untuk bisa membawa pengalaman-pengalaman itu sebagai penguatan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu serta saudara-saudari, bagaimana caranya kita bisa melakukan 3 hal ini seharian? Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa terus mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa terus ingat, terus eling kepada kasih Tuhan yang menuntun kita melalui berbagai pengalaman hidup? Dan bagaimana cara kita bisa menuturkan keselamatan serta kekuatan yang berasal daripada Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, menjadikan hidup kita sebagai kesaksian yang nyata. Bapak Ibu Saudari, hanya ada satu cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menuturkan kasih Tuhan dalam keseharian, supaya kita bisa terus mengalami kasih-Nya, terus mengingat dan merenungkan kasih-Nya, bahkan menuturkan serta menceritakan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Cuma satu yang bisa kita lakukan, yaitu apa? Hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu serta saudara-saudari, ini berarti kita mengizinkan Tuhan membentuk diri kita. Kita mengizinkan Tuhan mengubah cara pandang. Kita mengizinkan Tuhan menghancurkan, mendekonstruksi pola pikir kita. Dan mengizinkan Dia juga untuk bersama-sama dengan kita membangun kembali fondasi-fondasi pandangan iman, pandangan teologis kita, cara pikir kita, cara pandang kita, cara sikap kita, dan diri kita sekarang. Hidup di dalam Tuhan berarti kita benar-benar menjadikan Tuhan sebagai Sang Raja yang mau tidak hanya sekedar merenovasi, tapi kita izinkan juga supaya Tuhan merestorasi kehidupan kita. Dan bagaimana kita bisa hidup dalam Tuhan? Cuma satu caranya Bapak Ibu, dengan rela. Rela untuk dibentuk oleh Tuhan setiap hari. Tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Rela untuk bersama dengan Tuhan. Menjalani hidup yang tidak ideal. Melepaskan idealisme-idealisme kita. Melepaskan mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang ada dalam idealisme kita. Dan merengkuh hal-hal baru di dalam Tuhan yang menolong kita untuk bisa semakin relevan di dalam mengaplikasikan firman dan iman kita. Dan yang ketiga, kita rela juga. Rela untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak menjadi pemimpin bagi diri sendiri, tetapi mengizinkan Tuhan memimpin kita. Tidak hanya sekedar memimpin kita, tapi juga mengizinkan Tuhan untuk mengitari kehidupan kita. Membimbing, memimpin, menggembalakan, bahkan mengendalikan hidup kita. 3 kerelaan inilah yang bisa menolong kita untuk hidup dalam kasih Tuhan. Yang bisa semakin memampukan kita untuk menuturkan kasih Tuhan dari hari ke hari. Sebab kasih Tuhan adalah sesuatu yang harus kita tuturkan tanpa jemu-jemu. Kasih setianya adalah sesuatu yang hadir
secara turun-temurun. Dan kasih setianya itulah yang menyelamatkan kita, bahkan memungkinkan kita mengalami hari baru di dalam Dia. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita masuk kepada bagian doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang menjadi doa kita pada kesempatan malam hari ini. Jika ada tambahan, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, bisa dipersilakan untuk menambahkannya dengan membuka mic atau bisa tulis di kolom chatnya. Ada tambahan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian selain daripada yang tertera di layar kita? Oke, kalau tidak ada tambahan, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan untuk menjadi penutur kasih setiamu yang berani hidup di dalam Engkau ya Bapak. Biarlah Engkau yang terus membentuk dan menguatkan kami untuk menjadi pribadi yang rela dibentuk, rela dipimpin, bahkan rela untuk hidup menurut kehendak-Mu saja. Pakai dan mampukan kami Tuhan, karena tanpa Engkau kami bukanlah siapa-siapa. Pada saat ini kami juga bersehati berdoa ya Bapak, mengingat bangsa dan negara kami, khususnya tempat-tempat di mana terjadi bencana alam. Kiranya Tuhan yang boleh hadir, Tuhan yang boleh memakai para relawan yang bekerja di sana. Biarlah mereka semua bekerja dengan penuh sukacita. Bantuan-bantuan yang diberikan biarlah semuanya tersalurkan dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang di sana. Dan kiranya Tuhan juga yang pelihara kehidupan mereka, Tuhan yang jaga dan berikan kesehatan pada para relawan yang bekerja. Para korban juga yang terdampak, kiranya Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan yang boleh bangun semangat dan motivasi mereka agar boleh terus hidup berkenan kepadamu. Dan juga para pemimpin kami, kiranya Tuhan berikan hikmat dan damai sejahtera agar mereka boleh bekerja dengan arif bijaksana, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan kemajuan bangsa dan negara bersama. Mampukan setiap kami juga ya Bapak, boleh berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara ini, lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mengingat gereja kami GKI Cicurug, untuk kegiatan Natal dan Tahun Baru, untuk kegiatan-kegiatan yang lain juga, biarlah Tuhan berkati, Tuhan sertai, termasuk untuk pewartaan bakal calon penatua, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Biarlah semua kegiatan berjalan dengan baik. Dan biarlah juga ya Bapak, gereja kami terus bertumbuh menjadi tempat di mana persekutuan antara kami dengan Engkau dan kami dengan sesama ini menjadi persekutuan yang sehat, persekutuan yang kuat, dan juga inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Para aktivis kami, kiranya Tuhan anugerahkan sukacita dan damai sejahtera bersama dengan keluarga. Para karyawan kami juga kesehatan serta kekuatan. Biarlah GKI Cicurug boleh terus bertumbuh menjadi komunitas iman yang boleh saling mendoakan, saling menopang dan menguatkan. Kami teringat juga akan sanak saudara kami yang mungkin dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan, diantaranya Om Alena, Bapak Jody Purba, Bapak Ibu Ismandri, Bapak Dedi Kusnadi, Bapak Agus Irianto, Bapak Sutarto, Bapak Willy Hartono, Bapak Yusuf Gunawan, Ibu Renta Rosdiana Manurung, Ibu Teti Siahaan, adik dari Bapak Robin Hood Siahaan, Ibu Tina, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Ninik, Ibu Imelda, Ibu Tukiam, Ibu Elsawati Purba, Saudara Epi Satriani, Ananda Giopano Purba. Juga rekan-rekan kami yang mungkin sedang bergumul terkait pekerjaan, pendidikan, masa depan, dan juga kehidupan rumah tangga. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Biarlah yang terbaik boleh terjadi dalam hidup mereka, dan kiranya Tuhan yang terus memelihara mereka. Keluarga yang hadir, yang mendampingi, kiranya Tuhan cukupkan kebutuhannya, dan Tuhan berikan sukacita. Biarlah Engkau juga memakai kami untuk menjangkau mereka, mewartakan kabar sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu saja. Kami juga berdoa menyerahkan diri kami masing-masing ya Tuhan, jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu.
Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami satukan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, mengakhiri PRT kita pada kesempatan ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu dari PKJ 14 yang berjudul Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari, ini PRT kita sudah selesai. Barangkali ada pengumuman dari Komisi Dewasa, dipersilakan Pak David. Baik, terima kasih Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih yang sudah ambil bagian dalam PRT di kesempatan malam hari ini. Pengumumannya mengingatkan saja kepada Bapak Ibu Komisi Dewasa bahwa pada besok hari kita akan kembali mulai latihan pujian di ruang Sanhedrin, waktunya pukul 18. Yang berikut mengingatkan kepada seluruh pengurus bahwa tanggal 14 selesai KU1 kita akan ada rapat pengurus untuk membuat rancangan program pelayanan tahun pelayanan 2026 sampai 2027. Itu saja sih Pak Sam untuk pengumuman dari Komisi Dewasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak David. Bapak Ibu paling tambahan sedikit kalau dari saya. Yang pertama Bapak Ibu, selama minggu Advent itu baktian remaja jadi jam 9:10 begitu ya, karena ada ada fragmen di setiap kebaktian selama minggu Advent. Jadi mulai pukul 9:10. Lalu juga untuk para orang tua remaja tanggal 14 ini ada namanya Christmas Gift Exchange, ya itulah pokoknya gitu ya, ada tukar kado Natal. Juga Bapak Ibu detailnya ada di sini. Lalu juga kita nama-nama penatua juga, calon penatua sudah ada di situ, bisa lihat di warta Bapak Ibu Saudari. Dan juga ini kegiatan Natal kita, lagi diingatkan, untuk tanggal 24 itu jam 5 sore dan jam 7 malam gitu ya, tanggal 24 yang malam Natal atau sebutannya sekarang malam Natal pertama. Lalu yang tanggal 25 untuk tahun ini spesial Bapak Ibu jadi 2 kali ya, jam 7 pagi dan jam 9.
bagi Bapak Ibu saudari yang usianya lanjut atau bahkan membawa anak-anak jumlahnya agak banyak, kami sarankan tanggal 24 Desember itu ikut yang jam 5 sore ya, disarankan ikut yang jam 5 sore, dan yang kalau 25 jam 7 nggak apa-apa, jam 9 juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau lansia kita saranin jam 7 pagi supaya masih agak anget suasana gitu ya, masih agak-agak paginya belum mungkin, mudah-mudahan tidak terjadi hujan gitu ya. Dan juga untuk yang lansia tanggal 24 kami sarankan jam 5 sore bersama dengan yang bawa anak-anak agak banyak gitu ya, bawa cucu agak banyak. Kenapa? Karena masih terang gitu ya, yang jam 5 sore. Kalau yang jam 7 malam selain lebih gelap biasanya akan lebih banyak yang muda-muda gitu ya. Kalau untuk 25 lansia juga disarankan jam 7 pagi supaya masih lebih sepi dan vibes-nya masih lebih enak gitu ya. Untuk yang jam 9 kan sudah jauh lebih ramai gitu ya. Lalu tanggal 28 Minggu seperti biasa, perjamuan kudus tanggal 4 Januari jam 7 dan jam 9. Untuk ibadah akhir tahun Bapak Ibu tanggal 31 jam setengah 7 malam. Tahun baru 1 Januari sekali aja jam 8 pagi. Jadi perjamuan kudusnya tanggal 4 Januari jam 7 dan jam 9. Ya. Lalu juga Bapak Ibu untuk persembahan Natal, amplopnya sudah tersedia seperti biasa di meja penyambutan, silakan diambil baik untuk persembahan Natal maupun persembahan palungan. Kalau persembahan palungan nanti dipersembahkan pada saat tanggal 24 gitu ya, seperti biasa. Untuk informasi-informasi selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa melihat, termasuk untuk pelayanan tim GKI terkait bantuan banjir bandang, bisa Bapak Ibu lihat di Warta Jemaat GKI Cicurug, baik yang versi cetak maupun versi online. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan terima kasih Bapak Ibu serta saudara-saudarian sudah join dalam edisi PRT online terakhir di tahun ini, karena PRT online berikutnya akan mulai tahun depan. Jangan lupa minggu depan kita akan bincang sersan Bapak Ibu, jamnya tetap jam 7 seperti biasa, tanggal 17 Desember, di mana kita akan terus membahas kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab kita. Kalau kemarin sudah bahas tentang Nahum, berarti harusnya minggu depan kita akan bahas tentang Habakuk gitu ya. Kalau nggak Habakuk ya berarti Zefanya. Opsinya tinggal 2 itu, nanti akan diumumkan, dan jangan lupa untuk join lagi karena berarti minggu depan itu sersan terakhir di tahun 2025 ya. Kiranya ini semua menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak San. Selamat malam Bapak Ibu semua.